Stephen Curry benar-benar luar biasa. Usai meraih 4 gelar juara di NBA, pada game pembuka NBA 2022-2023 kemarin, ia langsung berhasil mencetak 33 poin dan membawa Warriors meraih kemenangan. Malam pembuka antara Warriors dan Lakers kemarin menjadi malam yang benar-benar indah untuk Wardell Stephen Curry. Di malam tersebut, ia mendapatkan cincin juara canggihnya, lalu berhasil tampil super apik dan memenangkan pertandingan melawan LeBron James. Curry benar-benar punya awal yang manis di awal NBA 2022-2023. Saat ini, Stephen Curry merupakan salah satu pemain basket terbaik di dunia. Segala prestasi dan pencapaiannya berhasil membuatnya menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Tapi, tahukah kamu, pada saat NBA Draft, Stephen Curry bukanlah pemain yang terpilih di urutan pertama. Ia juga bahkan bukan pemain yang terpilih di urutan kedua atau ketiga, tapi ia hanyalah seorang pemain yang terpilih di urutan ke-7. Kenapa bisa ia hanya terpilih di urutan ke-7 dan bagaimana nasib pemain-pemain yang terpilih sebelum dirinya? BTW guys, buat kalian yang lagi cari kaos-kaos basket, Mimin Indah Basketball ada jual nih. Ada kaos Steph Curry, kaos LeBron James, kaos Game 7 Kevin Durant, kaos Klay Thompson, dan masih banyak lagi. Untuk kalian yang minat, kalian bisa langsung aja klik link yang ada di kolom deskripsi ya. Oke guys, mari kita lanjut lagi ke videonya. Stephen Curry merupakan pemain angkatan 2009. Maksudnya, ia merupakan pemain yang mengikuti NBA Draft 2009 dan memulai debutnya di NBA di tahun 2009. Nah, di NBA Draft 2009 tersebut, Curry bukanlah pemain terbaik di angkatannya. Saat itu, Curry bahkan bukanlah top 3 picks di NBA Draft. Ia memang tetap terpilih di pick yang tinggi, tapi ia jelas bukanlah salah satu anak muda terbaik saat itu. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa Curry bukanlah top 3 picks di NBA Draft 2009. Yang pertama, Curry memiliki badan yang kurus. Curry memiliki badan yang amat kurus saat ia baru masuk ke NBA Draft. Selain kurus, Curry juga dinilai undersize. Di masa-masa kuliahnya, Curry sempat bermain selama 2 tahun sebagai shooting guard. Tim-tim di NBA berpikir jika seandainya pemain setinggi dan sekurus Curry sampai bermain di shooting guard, maka pastinya defense mereka akan menjadi sangat hancur. Alasan lain mengapa Curry juga tidak terpilih sebagai top 3 picks juga adalah karena Curry tidak atletik. Curry memang tidak pernah dikenal sebagai pemain yang atletik. Ia hanya mengandalkan shooting dan kepintarannya saja selama ia bermain. Atletisme merupakan hal yang penting di NBA dan melihat Curry yang saat itu tidak atletik, tim-tim di NBA pun jadi enggan untuk memilih Curry. Bagaimanapun, Stephen Curry akhirnya terpilih di urutan ke-7 oleh tim yang saat ini masih ia tempati, Golden State Warriors. Oke, jadi Curry terpilih di urutan ke-7. Lalu, siapa 6 pemain yang terpilih sebelum dirinya dan bagaimana nasib mereka sekarang? Di urutan 6 terdapat Johnny Flynn. Kalian mungkin belum pernah mendengarnya. Ya, wajar saja. Pemain kelahiran Niagara Falls ini memang tidak punya karir yang cemerlang di NBA. Sebagai seorang six pick, Flynn hanya mampu bermain selama 4 tahun saja di NBA. Oh ya, BTW, agak sedikit keluar topik. Johnny Flynn ini lahir di kota Niagara Falls. Kota Niagara Falls merupakan sebuah kota yang berada di atas air terjun Niagara. Wah, keren banget ya tempat lahirnya. Oke, jadi Johnny Flynn ini akhirnya hanya mampu bertahan selama 4 tahun saja di NBA. Usai 4 tahun di NBA, Flynn yang karirnya sudah semakin menurun pun kemudian sempat bermain di Australia. Flynn tampil apik di Australia, berhasil mencetak rataan sekitar 18 poin dan 6 assist. Usai bermain di Australia, Flynn sempat bertolak ke Cina untuk bermain di CBA. Belum sempat bermain pada satu pertandingan, Flynn langsung mengalami cedera hamstring. Usai pulih dari cedera, ia pun kemudian terbang ke Italia untuk bermain di klub Orlandina. Flynn tak lama di Orlandina, baru bermain pada 2 pertandingan. Flynn pun kemudian mengalami cedera, dan setelah itu, ia pun pensiun dari profesi pemain basket. Saat ini, kabar dari Johnny Flynn tidak diketahui. Informasi tentang dirinya sangat sulit ditemukan di internet. Ia juga sudah tidak mengupdate media sosialnya sejak bertahun-tahun yang lalu. Saat ini, Johnny Flynn hanyalah mas-mas biasa yang hidup damai di Amerika Serikat. Di urutan 5, ada Ricky Rubio. Ricky Rubio merupakan seorang sensasi di NBA Draft 2009. Bayangkan saja, di saat usianya masih 17 tahun, ia sudah berhasil masuk ke timnas utama Spanyol yang berlaga melawan Dream Team Amerika Serikat.
Itu menunjukkan kalau Rubio merupakan seorang anak muda yang sangat bertalenta. Dengan skill dan hype-nya yang luar biasa, pada NBA Draft tahun 2009, Rubio pun akhirnya terpilih di urutan kelima. Oh ya, BTW, Rubio ini merupakan pemain kelahiran 90-an pertama yang masuk ke NBA. Jadi, bisa dibilang, ia merupakan pembuka jalan bagi generasi 90-an. Saat ini, Rubio masih aktif bermain di NBA. Ia memang tidak pernah tampil sebaik Stephen Curry, tapi selama masa-masanya di NBA ini, Rubio selalu berhasil tampil apik di tiap tim yang ia bela. Saat ini, Rubio sedang mengalami cedera ACL. Entah kapan ia bisa bermain lagi, tapi yang jelas, ia masih butuh istirahat dalam jangka waktu yang lama. Musim lalu, bermain pada 34 pertandingan untuk Cleveland Cavaliers, Rubio tampil apik dengan 13 poin dan 7 assist. Rubio merupakan seorang point guard yang punya karir yang solid di NBA. Di urutan 4, kita punya Tyreke Evans. Evans merupakan seorang pemain yang fenomenal. Di musim rookie-nya, Evans, yang saat itu dinobatkan sebagai pemain baru terbaik, berhasil mencetak rataan sekitar 20 poin, 5 rebound, dan 6 assist. Dengan rataan tersebut, Evans pun berhasil menjadi rookie keempat yang berhasil mencetak rataan paling tidak 20 poin, 5 rebound, dan 5 assist. Rookie lain yang pernah mencapai pencapaian serupa adalah Oscar Robertson di musim 1960-1961, Michael Jordan di musim 1984-1985, dan LeBron James di musim 2003-2004. Tyreke Evans merupakan seorang pemain yang berbakat. Sayangnya, pada tahun 2019, Evans terbukti melakukan pelanggaran dalam penggunaan narkoba, dan kemudian ia pun di-ban selama 2 tahun dari NBA. Pada Februari 2022, Evans pun akhirnya resmi kembali boleh bermain lagi di NBA. Usai bebas dari ban, Evans pun kemudian mencoba untuk bermain di klub Wisconsin Heart, yaitu tim jiliknya Milwaukee Bucks. Baru beberapa hari di Wisconsin Heart, Evans pun kemudian langsung dilepas dan berstatus sebagai pemain bebas agen. Saat ini, Evans masih menjadi pemain bebas agen. Pemain yang dulunya merupakan seorang rookie terbaik ini, kini tidak mempunyai tim. Narkoba benar-benar merusak karirnya dalam bermain basket. Di urutan ketiga, kita punya The Beard, James Harden. Harden tidak punya performa yang apik di awal-awal karirnya. Efek bermain dengan dua superstar, Kevin Durant dan Russell Westbrook, membuatnya harus mengalah pada saat awal-awal karirnya di NBA. Pada tahun 2012, Harden pun kemudian di-trade ke Houston Rockets. Dan semenjak itu, ia pun langsung berubah menjadi seorang All-Star. Sampai video ini dibuat, Harden masih berstatus sebagai All-Star. Hanya satu yang kurang dari Harden, yaitu gelar juara. Meski sudah pernah meraih MVP, All-Star, Scoring Champ, Assist Champ, dan penghargaan-penghargaan bergengsi yang lain, tapi Harden masih belum juga berhasil meraih trofi juara. Di musim 2022-2023 ini, Harden menargetkan dirinya untuk berhasil meraih gelar juara. Ia bahkan sampai rela gajinya dipotong, supaya tim Sixers yang ia bela dapat menggunakan uang tersebut untuk membeli pemain bertalenta. Harden benar-benar sudah haus akan gelar juara. Saat ini, gelar juara merupakan target utamanya di NBA. Di urutan kedua, kita punya pemain asal Tanzania, Hasheem Thabeet. Thabeet punya tubuh yang masif. Ia punya tinggi 221 cm dan rentang sayap sepanjang 228 cm, menjadikannya sebagai pemain terbesar di angkatan 2009. Dengan tubuhnya yang besar, Thabeet berhasil menarik hati banyak tim-tim NBA. Memphis Grizzlies menjadi tim yang berhasil mendapatkan Thabeet. Thabeet punya performa yang amat buruk di musim rookie-nya. Bermain pada 68 pertandingan, Thabeet hanya mampu mencetak rata-rata sebesar 3 poin dan 4 rebound. Thabeet benar-benar gagal tampil sesuai harapan para fans. Rupanya, musim rookie Thabeet di NBA merupakan musim terbaiknya di NBA. Di musim-musim berikutnya, Thabeet tampil semakin bobrok. Puncaknya, di tahun 2014, usia 5 tahun bermain di NBA, Thabeet pun akhirnya keluar dari NBA dan bermain sebagai pemain mancanegara. Saat ini, Thabeet masih bermain basket. Ia terakhir kali bermain untuk klub Savio, yaitu sebuah klub basket lokal dari negaranya, Tanzania. Thabeet kini bukan lagi pemain kelas atas. Ia kini hanyalah seorang pemain mancanegara yang bermain di liga-liga kecil. Di urutan pertama, kita punya sang juara dunk kontes 2011, Blake Griffin. Blake Griffin ini merupakan seorang pemain yang fenomenal. Di tahun 2009, ia sudah dicap sebagai pemain terbaik di angkatan 2009.
Kalau sekarang kita punya Victor Wembanyama sebagai calon pemain baru terbaik, maka di tahun 2009, posisi tersebut dipegang oleh Blake Griffin. Blake Griffin memang berhasil tampil sesuai harapan. Pada musim pertamanya di NBA, Griffin langsung berhasil mendapatkan banyak penghargaan bergengsi, mulai dari Dunk Contest Champion, Rookie of the Year, NBA All-Rookie First Team, serta NBA All-Star. Ya, di musim pertamanya, Griffin langsung berhasil masuk ke All-Star. Sampai video ini dibuat, Griffin masih menjadi pemain terakhir yang berhasil masuk ke All-Star di musim pertamanya. Saat ini, karir dari Blake Griffin sudah sangat menurun. Kini, Griffin hanyalah seorang pemain bench di Boston Celtics. Bagaimanapun, paling tidak, Griffin masih ada di NBA. Tidak seperti Hasheem Thabeet, Tariq Evans, dan Johnny Flynn, paling tidak, Griffin masih punya spot di NBA. Baiklah, itulah tadi 6 pemain yang terpilih sebelum Stephen Curry di NBA Draft 2009. Semua pemain tersebut jelas lebih cupu dari Stephen Curry. Dahulu, mereka memang punya peringkat yang lebih tinggi dari Curry, tapi kini, mereka semua berada di bawah Curry, dan bahkan beberapa dari mereka sangat-sangat jauh di bawah Curry. Hal semacam ini menunjukkan kepada kita bahwa segala hal sangat mungkin terjadi. Curry, yang dulunya bukanlah seorang top 3 picks, kini menjadi penembak terhebat di sepanjang sejarah dunia basket. Jangan lupa untuk cek kaos-kaos dari Ina Basketball. Kalian bisa membelinya dengan cara menekan link yang ada di kolom deskripsi ya. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya.